kali tsunami. Ini menurut katalog yang kita himpun, itu ada 115 kali tsunami, di mana 90% adalah 90% lebih terjadi akibat gempa. Ini yang dari 2002 sampai 2007 berdasarkan WINI-PBB itu ada sekitar 9 gempa tektonik yang kemudian menimbulkan tsunami. Sebelumnya tahun dari 1600 sampai 2002 itu ada 96 gempa tektonik, 9 gunung api dan 1 longsoran yang sumber tsunami. Jadi sekitar 90% lebih adalah akibat gempa. Dan seperti yang kita ketahui, tsunami 2004 adalah tsunami yang membawa korban yang sangat besar. Tercatat lebih meninggal 130.000 lebih ya. Dan sekitar 1 juta orang begitu displaced atau tidak mempunyai tempat tinggal akibat bencana tersebut. Kemudian kalau kita lihat peta rawan tsunami secara global gitu, jadi kita melihatnya Indonesia tentu saja berkaitan dengan aktivitas yang ada di wilayah Indonesia, di mana di sini di sebelah barat Sumatera ada subduksi, kemudian di selatan Jawa juga ada subduksi, dan kemudian mengarah ke timur sampai ke atas ke Filipina, sehingga daerah-daerah ini adalah daerah yang berpotensi tsunami akibat aktivitas tektonik, dan di mana digambarkan di dalam peta rawan tsunami ini seperti yang merah adalah sangat rawan bencana. Kemudian warna yang agak lebih muda ini agak kurang kerawanannya, dan ada yang rendah kerawanannya, di mana di pantai barat, kemudian di Jawa Selatan, kemudian di daerah Nusa Tenggara, ada di punggung pulau Papua, kemudian di sekitar Maluku juga termasuk daerah rawan tsunami. Jadi itu berkaitan dengan statistika tsunami dan peta rawan tsunami. Kemudian masuki masalah model tsunami. Jadi tsunami model sebetulnya tools atau perangkat, salah satu perangkat menggunakan persamaan numerik atau persamaan matematika untuk mengenerasi tsunami, kemudian membuat satu simulasi propagasi tsunami sampai kemudian menjadi run up tsunami atau tsunami masuk ke daratan. Jadi berkembangnya kemampuan komputer mulai tahun 90-an itu juga berkembang simulasi model, dan sejarah tsunami model ini sudah kita pelajari dari beberapa tsunami model yang telah ada, mulai dari yang dikembangkan di Jepang, kemudian di Amerika sendiri ada beberapa, kemudian dari Australia, dan yang terakhir adalah kerjasama Jerman Indonesia Tsunami Early Warning System, di mana salah satu stakeholder di dalam kegiatan tersebut juga mengembangkan model gitu. Jadi sekarang sudah banyak model yang dikembangkan, dan secara umum persamaan matematikanya adalah demikian. Jadi ini saya skip aja, tapi intinya bahwa tsunami adalah juga gelombang, dan gelombang tsunami mempunyai periode yang panjang. Jadi kita selalu mendekatinya dengan persamaan gelombang panjang. Kemudian berkaitan dengan validasi model, sejak 2004 sampai dengan sekarang di Indonesia telah mendapatkan beberapa kali tsunami. Sebelumnya juga kita sudah ada beberapa tsunami, katakanlah di tahun 2002 di sekitar Papua, kemudian 1994 sebelumnya di Banyuwangi juga kita ada tsunami, dan ada beberapa tsunami yang lain. Tetapi untuk validasi model
mulai 2004 sampai dengan terakhir-terakhir ini data-datanya sangat lengkap gitu. Jadi katakanlah ini saya memberi gambaran survei tsunami di tahun 2004. Kita melakukan kegiatan di banyak sekali titik di sini. Kita menggunakan kapal survei dari Padang sampai kemudian ke Sabang dan balik lagi ke sini, dan kita berhenti di banyak sekali titik di sini. Kita mengambil data-data tsunami setelah kejadian tsunami Banda Aceh saja. Di sini kita mengambil data-data ketinggian tsunami, arah arusnya, kemudian kita mengambil sampel-sampel sedimen akibat tsunami dan seterusnya. Yang kita lakukan adalah untuk survei biasanya kita kolaborasi dengan teman-teman dari lembaga riset di luar negeri, atau yang untuk tsunami biasanya kita sebut ITST atau International Tsunami Survey Team. Jadi kita kolaborasi dengan mereka dan kita melakukan pekerjaan bareng untuk melakukan survei. Seperti ini kita melakukan 2 kali survei dan ada survei ketiga dan seterusnya, itu sampai berapa kali survei. Ini hasil yang kita dapatkan. Katakanlah di sini ada run up, itu ketinggian tsunami yang datang, kemudian ada juga informasi-informasi perubahan-perubahan daratan seperti di sini di daerah Sibelu. Ini setelah tsunami kita mendapatkan gempa 2 kali akibat yang 2004 Aceh. Kemudian pada Maret kita juga mendapatkan gempa lagi di sekitar Nias. Jadi di sini kelihatan sekali perbedaannya. Jadi kita ukur di sini daratan naik sampai 2,4 meter ya di daerah Busung. Ini kita mendapatkan 2 foto yang bisa kita bandingkan dan bagus sekali sebagai perbandingan bahwa ternyata aktivitas tektonik di daerah ini sangat aktif dan besar, sehingga sampai menyebabkan daratan naik sedemikian rupa ya. Ini bisa kita lihat di foto di sini. Jadi yang dulunya di sini air, kemudian ini betul-betul daratan dan ada kapal dan lain-lain. Ini contoh lain juga di Semelu di sebelah utara, di mana dulu channel atau sungai ini tentu saja basah, sekarang sudah kering karena daratan sampai garis pantainya sampai hampir 300-400 meter jauh ke depan. Juga dengan demikian mangrove-mangrove ini tentu saja terancam mati. Kita sudah mencoba mensurvei juga, seperti di sini mangrove ada 100 berapa hektar ya, 100.000 hektar kalau nggak salah, 100.000 hektar ya. 100 hektar ya. Nah, tapi ini banyak yang mati, prinsipnya begitu. Dan ini seperti ini pelabuhan. Pelabuhan juga sekarang udah nggak bisa dipakai sama sekali karena yang nggak ada airnya gitu. Di sini sekitar hampir 1,5 meter juga naik. Terus sebaliknya di daerah pantai barat tenggelam gitu, turun, tanahnya turun. Seperti di Singkil ini turun sampai 1,5 meter. Jadi pelabuhan juga nggak bisa dipakai sekarang karena kalau kondisi pasang tentu saja air masuk ke dalam. Nah ini survei ini kita rekod data-datanya, termasuk juga survei wawancara dengan penduduk berkaitan dengan tsunami di sekitar Aceh dan seterusnya. Nah ini kita juga merekod ketinggian tsunami di pantai Aceh. Katakanlah di sini ada sekitar 16 meter ketinggian tsunami dengan melihat bekas-bekas di pohon atau di dinding, bekas-bekas air kelihatan. Nah data-data ini sangat penting buat kita untuk memvalidasi model, katakanlah begitu. Jadi karena kebetulan ini saya lebih banyak berkaitan dengan tsunami model, saya nanti arahnya berkaitan dengan itu. Nanti rekan saya Pak Rofis berkaitan dengan remote sensing, bagaimana dengan remote sensing juga banyak kita mendapatkan satu pelajaran dari setelah dapat kita tsunami di